Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faikatul Hikmah dengan NIM 19214050 bersama teman saya Khairun Nisa dengan NIM 19214031 akan mempresentasikan sedikit mengenai SGCF atau Security Governance Control Framework untuk memenuhi tugas keamanan informasi dan jaringan. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu SGCF. Apa sih SGCF itu? Nah, SGCF adalah Security Governance Control Framework atau dalam artian bahasa Indonesia itu adalah kerangka kontrol tata kelola keamanan, di mana pada perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang itu sangat berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi seperti itu. Nah, hal yang paling penting yaitu keamanan dan perlindungan teknologi tersebut sangat kurang diperhatikan sehingga dapat memicu timbulnya sebuah ancaman atau kelemahan yang dapat mengganggu pada pelayanan yang biasa menggunakan teknologi informasi seperti itu. Maka oleh karena itu diperlukan tata kelola keamanan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Ada beberapa yang akan kami bahas di bab ini. Jadi yang pertama adalah 3 tingkat kontrol keamanan, kemudian yang kedua ada tingkat strategis, kemudian ada tingkat operasional, kemudian fungsi utama dari blok bangunan model, kemudian ada pemetaan antara ISO 27001 dan TLCF, kemudian ada kesimpulan atau conclusion. Oke, langsung ke bagian pertama, yaitu kerangka kontrol tata keamanan, bagian kontrol keamanan. Nah, apa sih kontrol keamanan itu? Kontrol keamanan adalah cara yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan informasi, ketersediaan dan integritas, atau ukuran, kontrol, perlindungan, penanggulangan, dan seterusnya. Nah, biasanya dalam sebuah lembaga atau perusahaan atau bisnis pasti ada ada data informasi ataupun rahasia yang harus dilindungi atau harus diamankan. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan sebuah cara bagaimana untuk melindungi data tersebut atau rahasia informasi perusahaan tersebut seperti itu. Maka diperlukanlah sebuah kontrol keamanan. Tapi kontrol keamanan itu bisa dilihat tergantung target yang akan dilindungi. Misal di sini ada sistem informasinya, ataupun bangunan fisiknya, ataupun integritas manusia. Jadi tidak nentu seperti itu. Tapi memang kebanyakan dari sistem informasinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada strategic level. Nah, strategic level ini biasanya berhubungan dengan proses untuk melakukan sebuah tujuan, yaitu di mana di sini ada strategi bisnis baru atau perubahan model bisnis, memerlukan penyesuaian pengendalian pada tingkat operasional. Jadi sebelum kita melakukan pembaruan atau melakukan bisnis baru, itu kita harus membuat sebuah langkah-langkah atau proses yang memerlukan sebuah penyesuaian pada bisnis yang lama seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian pada pengendalian tingkat operasional yang ada seperti itu. Nah, tingkat strategis itu mencakup 3 blok bangunan utama. Itu ada strategi atau langkah-langkah atau proses, kemudian kebijakan bisa berupa keputusan, kemudian ada organisasi. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu tactical level. Nah, untuk tactical level ini biasanya
taktik atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah strategi. Jadi sebelum melakukan sebuah strategi itu mestinya harus ada taktik yang harus kita lakukan seperti itu dalam mengelola dalam kontrol tata kelola keamanan seperti itu. Nah, untuk tingkat taktis mencakup semua kegiatan dan tanggung jawab utama yang dikaitkan dengan manajemen IS atau information strategy atau keamanan informasi seperti itu. Jadi dalam menyusun langkah-langkah dalam melakukan sebuah strategi itu harus mencakup semua kegiatan atau tanggung jawab utama yang dapat kita kaitkan nantinya dengan sebuah manajemen keamanan informasi seperti itu. Karena penerapan strategi dan kebijakan memerlukan penyebaran berbagai kontrol dalam ISFS atau manajemen sistem seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada operasional level. Oke, tingkat operasional mencakup semua tindakan, proses, ataupun kontrol keamanan operasional. Jadi dalam tingkatan operasional ini harus mencakup semua tindakan, proses, atau kontrol keamanan operasional. Jadi setelah kita membuat sebuah taktik atau strategi baru, kemudian kita akan dihadapkan dengan operasional level atau di dalamnya yang biasa mencakup sebuah tindakan, proses apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kelola seperti itu. Apa yang akan kita amankan seperti itu. Kontrol keamanan operasional di mana sering berbicara tentang instansiasi dan realisasi fungsional keamanan sistem yang bertujuan untuk mengurangi resiko dalam kerangka program IS seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kerangka kontrol tata kelola keamanan. Nama saya Khairunisa, NIM 19214031. Langsung saja. Di sini ada list of main function. Yang pertama ada strategis, kedua kebijakan, ketiga organisasi, keempat manajemen risiko, yang kelima manajemen program, keenam metrik keamanan. Selanjutnya ada pelaporan dan pengawasan, manajemen aset, kepatuhan, tingkat operasional. Untuk yang pertama ada strategi. Strategi di sini adalah pengaturan strategi untuk keseluruhan sistem keamanan seperti memiliki visi untuk SI, memudahkan perusahaan dalam memilih di antara berbagai opsi yang tersedia. Contoh sederhana dari strategi di sini adalah Sekolah Manajemen Internasional. Selanjutnya ada polis. Polis di sini kebijakan terutama tentang internal kerangka yang bersifat tingkat tinggi dengan dokumen peraturan. Juga berkaitan dengan dokumen dari tingkat terendah dalam kerangka kerja, regulasi internal seperti pedoman, standar, atau prosedur. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi di sini digunakan untuk menggambarkan semua persyaratan yang terkait dengan tanggung jawab. Juga adalah fungsi dalam konteks SMKI. Di sini juga ditentukan dalam ISO, tetapi mencakup semua fungsi keamanan, peran, dan tanggung jawab yang ditujukan untuk memastikan operasi program IS. Contohnya, pada proses manajemen insiden.
yang mana ia direkomendasikan oleh semua standar dan juga oleh berbagai peraturan sektoral, khususnya di bidang perbankan. Selanjutnya ada risk management, program manajemen. Risk management adalah mitigasi risiko, di mana proses manajemen risiko termasuk identifikasi, analisis, pengobatan, dan pelaporan sebagai dukungan penting tata kelola IS. Selanjutnya ada program manajemen. Program manajemen di sini didefinisikan sebagai merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas yang selaras dengan arah yang ditetapkan oleh Badan Tata Kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada security metric dan juga reporting and oversight. Security metric di sini digunakan dalam laporan seperti mengukur risiko, mengevaluasi tren, mengontrol efektivitas, menghitung pengembalian pada investasi, dan sebagainya. Reporting and oversight. Di sini ada sistem pelaporan, pengawasan atau pemantauan yang sangat penting untuk pemerintahan yang baik, di mana ia memungkinkan pejabat eksekutif keamanan untuk mempresentasikan keadaan IS dari sudut pandang holistik yang digunakan untuk menghubungkan investasi, pengendalian, dan risiko, serta menggunakan indikator kunci untuk menjelaskan caranya program keamanan berkontribusi. Seperti yang lainnya, tidak ada satupun template pelaporan yang cocok untuk setiap bisnis. Isi dan bentuknya akan tergantung pada sifat, ukuran, dan keragaman bisnis dari sektor di mana ia beroperasi. Selanjutnya ada asset management, compliance, dan terakhir operational level. Asset management di sini digunakan untuk kebijakan perlindungan data internal dan pedoman untuk penilaian serta pengobatan risiko terkait. Keamanan yang memadai tidak dapat diberikan jika prioritas perlindungan tidak diketahui. Selanjutnya ada complaint. Di sini complaint adalah kegiatan perusahaan tunduk pada global dan sektoral hukum serta regulasi, di mana ia memahami kerangka kerja hukum dan peraturan ini serta memastikan kesesuaiannya. Yang terakhir ada operational level. Operational level mencakup kontrol teknis yang diterapkan untuk mencegah ancaman dan mengurangi resiko. Sering dianggap sebagai baris pertama data perusahaan pertahanan untuk mencegah adanya ketidakselarasan atau risiko pada akhir pertahanan perusahaan. Mapping between ISO di sini pemetaan antar standar yang tidak terlalu masuk akal karena perbedaan dalam presentasi, pendekatan, dan tujuan mereka. Banyak alat pemetaan antara standar juga ada pada dikonsultasikan. Pada tabel 2.1 menunjukkan korespondensi antara blok TLTF dan juga rekomendasi ISO 2701. Seperti yang kita lihat di sini pada tabel 2.1. Di sini juga ada tabel 2.2 tentang other activities related. Terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang sudah
kita jelaskan tadi bahwa tata kelola IS membutuhkan keterlibatan manajemen dan dewan direksi. Digunakan untuk persyaratan standar keamanan, perlu juga untuk menyajikannya dalam bentuk yang disederhanakan dan dikelompokkan bersama dalam blok yang homogen. Model TSCF bukanlah tolak ukur praktik yang baik dan tidak dengan sendirinya membuat rekomendasi yang belum ada dalam standar atau referensi bekerja pada tata kelola keamanan. Utilitas utamanya terletak pada pengelompokan dan penyederhanaan presentasi dari alam semesta yang kompleks dari kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola IS. Metode dan alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di masing-masing blok bangunan akan disajikan dalam bab-bab selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.